Mana tadi? Fawasatna, lalu kuda gitu ya. Kuda itu menyerbu ke tengah-tengah bihi pada pagi harinya, jam'ah kepada sekumpulan musuh gitu, ke tengah perkumpulan musuh nyerang, karena kan kudanya ditaikin, dikendalikan, jadi menyerang musuh. Ini bahasa ininya prolog lah, prolognya ini ceritanya mah intinya kepada perbuatan manusia. Innal insana lirabbihi lakanun, sesungguhnya manusia lirabbihi kepada Tuhannya lakanun, benar-benar ingkar. Manusia tuh kalau tidak diberikan petunjuk oleh Allah, dibimbing oleh rasul-rasulnya Allah, diturunkan kitab, manusia banyak yang ingkar. Makanya saking sayangnya Allah, diutuslah nabi, diutuslah rasul, rasul dibekali mujizat, dibekali kitab suci. Saking apa itu? Saking Allah sayang kepada manusia supaya manusia itu ketemu jalan yang benar. Karena begini, hidup di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Ibaratnya kita mau pulang kampung, kita punya kampung, kita ini dunia tempat mampir minum, tempat di rest area, tempat mampir sebentar doang. Karena kehidupan yang abadi itu adalah akhirat, kehidupan yang abadi. Makanya di dunia ini kita itu hidup tidak boleh jauh dari petunjuk Al-Quran, tidak boleh jauh dari ulama, karena ulama pewaris para nabi. Kalau kita ingin selamat di dunia maupun di akhirat. Ada juga di dalam hadis, dunia itu tempat menanam untuk kehidupan akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia itu adalah ladang untuk kehidupan akhirat. Jadi apa artinya? Dunia ini tempat mencari kebaikan, gitu ya, tempat mencari kebaikan. Karena kalau dia disiasati, dilihat, diteliti, manusia itu banyak yang sasar ketimbang yang benar. Kenapa banyak yang sasar? Tidak tahu arah pulangnya, tidak tahu jalan hidupnya. Kalau yang ngaji banyak yang nasehatin, para ulama, para kiai, para ustadz, bahwa dunia ini adalah tempat mampir minum, mampir ngombe, kata bahasa orang Jawa itu ya, tempat rest area, tempat mampir sebentar. Tempat pulang kita adalah akhirat. Makanya di sini kalau kita ingin hidup selamat di dunia dan di akhirat, kita harus punya cita-cita besar untuk jangka pendek ya. Untuk jangka pendek kita bahagia hidup di dunia. Jangka panjangnya bahagia hidup di akhirat. Gitu. Bagaimana caranya supaya kita bahagia di dunia dan di akhirat? Niatin hidup kita itu niatnya untuk ibadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasul. Makanya niatin, kita kerja, kita dagang, kita ngaji, kita pokoknya berpakaian, kita apalagi ya, pokoknya macam-macam, bertani dan semuanya niatin untuk ibadah kepada Allah, ngikutin sunnah Rasulullah. Setelah itu kita jangan banyak tengok-tengok. Kalau udah niatnya begitu, niatnya cari yang baik-baik saja. Ibaratnya
Misalnya rumah kita ini di Tangerang, kotanya Tangerang, kita pulang dari mana-mana, ya istilahnya habis merantau pulang, banyak sekali godaan. Ada yang godaan di situ ada perempuan cantik, ada pemandangan indah, gedung-gedung, kebun-kebun dan lain sebagainya. Jangan tengok-tengok. Tujuan hidup kita itu harus, kalau kita ingin pulang ke Tangerang, ya harus ngikutin jalan menuju ke Tangerang. Jangan ke BSD, jangan kemana mampir. Ada yang orang tidak tahu pulang akhirnya. Paham maksudnya nih istilah ini? Jadi pada keder, orang disuruh pulang ke Tangerang, baliknya ke Ciledug karena terpesona lihat keindahan dunia. Kata orang ya lagi jalan itu, oh di Ciledug ada artis cantik pada datang loh, kumpul datang ke sono terpedaya tuh ya. Oh di sana tuh ada pembagi-bagian misalnya sembako di sana, pada lari ke sana, padahal itu adalah ujian. Oh di sana ada pemandangan indah, itu yang tadinya niat ke Tangerang, yang harusnya 1 jam sampai, tidak sampai karena lari ke Ciledug, lari ke BSD misalnya. Nah kalau sudah tergoda demikian, maka banyak ya, kalau dia masih umurnya panjang, dia masih kembali ingat. Ada yang nasihatin, oh bukan kamu orang Tangerang, kan pulangnya ke Tangerang, karena dia ada yang sayang sama dia nasihatin. Baru oh iya saya pulang, waktunya tinggal sedikit lagi nih, biasanya udah mau maghrib, saya harus pulang ke Tangerang. Mendingan bisa sampai ke Tangerang insya Allah. Tapi kalau misalnya waktunya sudah mau maghrib, dia masih di mana-mana, masih jauh, itu akan sulit sampai ke Tangerang. Artinya apa? Orang untuk menuju akhirat itu kalau banyak tengok-tengok kiri kanan, terpedaya oleh godaan dunia, dia tidak akan sampai ke kampungnya. Tapi kalau dia menuju ke kampungnya itu dengan niat lurus ibadah kepada Allah, kampung akhirat maksud saya ya, menuju akhirat dia tidak tengok kiri kanan, dia lurus sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, Pak insya Allah dia akan selamat sampai di kampungnya akhirat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Begitu. Jadi harus punya program, planning. Jadi jangan enak-enakan hidup di dunia. Gitu. Kita dagang niatin untuk ibadah. Jadi makanya butuh manusia ini butuh nasihat-nasihat dari Al-Quran, dari hadis. Makanya kalau kita hidup di dunia jangan jauh dari ulama, dari kiai, dari ustaz. Ada nasihat-nasihat baik. Tapi kadang-kadang kita itu banyak orang terpedaya ngomong antara orang bodoh sama orang bodoh. Udah dia bodoh, kita ngedengerin ngomong itu banyak yang sasar. Karena apa? Tadi disinggung oleh Allah di sini, ya disinggung wa innahu ala dzalika la syahid. Sadar, manusia itu sadar bahwa dia banyak ingkar sama Allah. Suruh sholat males, tuh contoh orang yang ingkar sama Allah. Disuruh ngaji males gitu ya, tuh contoh ya. Disuruh kerja untuk menapahi anak, ya anak bininya males, padahal dagang, usaha, kerja, pokoknya macam-macam lah, mencari nafkah untuk keluarga itu hukumnya wajib, pahalanya besar tuh. Tapi banyak orang yang males berusaha untuk mencari nafkah. Disangkanya hidup di dunia cuman senang-senang, ngobrol sana ngobrol sini, ngerokok sana, paspus gitu ya. Tidak memikirkan hidup buat pendidikan anak, tidak memikirkan kehidupan istilahnya memberikan nafkah kepada anak istri, istilahnya menyenangkan hati kedua orang tua. Dianggapnya istilahnya hidup tuh cuma senang-senang doang. Bukan begitu. Hidup tuh harus terarah. Bagaimana cara kita membahagiakan anak,
istri, orang tua kita tuh supaya berkah selamat dunia akhirat. Makanya dagang, kerja, apalagi itu. Pokoknya segala macam aktivitas yang menghasilkan uang dengan jalan halal itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada saat